Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Hari ini kalian akan belajar mandiri. Masih membahas tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Hari ini, Ibu akan menjelaskan kembali pengertian ide pokok. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis. Informasi utama yang ada dalam paragraf disajikan atau disampaikan melalui ide pokok. Ada dua cara untuk menentukan ide pokok. Yang pertama, bacalah teks dengan saksama secara keseluruhan. Yang kedua, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama. Ayo baca teks berikut. Gurita. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Anak-anak, coba perhatikan kalimat pertama yang Ibu beri tanda berwarna biru. Pada teks dengan judul gurita, kalimat utama terletak di awal paragraf. Kalimatnya yaitu, gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Ingat, tadi ada dua cara untuk menentukan ide pokok. Yang pertama, kalian harus membaca teks dengan seksama. Artinya, bacalah teks dengan benar dan kalian pahami isi teksnya. Berikutnya, kalian bisa menemukan ide pokok dengan cara memperhatikan kalimat utama. Dari kalimat utama pada teks dengan judul gurita, kita bisa menarik kesimpulan atau menentukan ide pokoknya adalah gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Kalimat ini yang ada pada ide pokok diambil dari kalimat utama. Menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Dalam suatu paragraf atau teks tulis, ide pokok dapat dijumpai dalam kalimat utama. Kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Kalimat utama biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir suatu teks. Dalam sebuah paragraf terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat penjelas berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan kalimat utama. Kalimat penjelas dapat berisi informasi tambahan, alasan, atau sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama, sehingga disebut juga kalimat pendukung.
Kita akan berlatih menentukan kalimat utama dan juga kalimat penjelas pada teks berikut ini. Kita baca ya. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Coba sebutkan ada berapa kalimat dalam paragraf ini. Ayo, ada berapa kalimat coba? Ya, jawabannya ada 4 kalimat. Kalimat yang pertama, serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Kalimat yang kedua, beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Kalimat yang ketiga, ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Kalimat yang terakhir, selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Dari paragraf ini, kita bisa menentukan kalimat utama adalah kalimat yang diberi tanda berwarna pink. Sedangkan 3 kalimat selanjutnya ini termasuk kalimat penjelas. Menentukan ide pokok suatu teks. Jadi, untuk menentukan ide pokok pada suatu teks paragraf atau teks bacaan, ada 3 hal yang dapat kamu lakukan. Yang pertama, kalian silakan untuk membaca teks secara keseluruhan. Dibaca dengan teliti, kalian pahami teks tersebut membahas tentang apa. Kemudian, yang kedua, kalian dapat mencari kalimat utama dalam teks tersebut. Yang ketiga, kalian bisa menentukan atau menemukan informasi yang ada pada kalimat utama. Setelah kalian menemukan informasi, maka kalian bisa menentukan ide pokok pada paragraf tersebut. Nah, bagaimana anak-anak? Semoga penjelasan dari Ibu dapat membantu kalian untuk lebih memahami lagi bagaimana cara menentukan ide pokok. Mudah bukan? Yang harus kalian lakukan adalah mau membaca, baca dengan teliti, tentukan kalimat utama, setelah itu kalian tentukan ide pokoknya. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Semoga hari kalian menyenangkan. Semoga hari ini anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.